Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Nadia Esperanza, sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagian pertama dari bab 1 di semester ganjil ini. Mudah-mudahan dengan video ini, kalian bisa dengan lebih mudah memahami mengenai materi kita pada bab ini. Pada bab ini, kalian akan mempelajari mengenai menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Baiklah, tujuan pembelajaran dibuatnya video ini agar kalian para peserta didik dapat memahami sistem pembagian kekuasaan negara di Indonesia. Selanjutnya, dapat membedakan konsep pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan vertikal di Indonesia. Setelah itu, dapat mendeskripsikan sistem pemisahan kekuasaan negara menurut ajaran Trias Politika yang dipropoli oleh Montesquieu. Sekarang kita langsung membahas bagian pertama dari bab ini. Pertama, itu membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, kalian pasti udah sering dengar istilah-istilah atau kata-kata yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, misalnya Presiden, kemudian DPR, MPR, atau Mahkamah Agung. Dan pernah nggak sih kalian bertanya sebenarnya apa perbedaan kekuasaan-kekuasaan dari lembaga-lembaga negara tadi? Atau kenapa sih kekuasaan negara itu harus dibagi-bagi pada lembaga-lembaga negara? Nah, kalian akan menemukan jawabannya dalam video kita kali ini. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya agar tercapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan ini kan sangat banyak dan sangat luas sehingga perlu dibagi-bagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara. Nah, jika tidak ada lembaga-lembaga negara yang terstruktur dengan baik, sebuah negara akan sangat kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kalian tahu nggak, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, atau dapat bekerja sama, dapat saling mengecek, dan dapat saling memantau satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan pembagian kekuasaan yang jelas, supaya setiap lembaga-lembaga negara ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Terdapat beberapa teori mengenai pembagian kekuasaan negara. Salah satunya dikemukakan oleh John Locke, di mana John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga itu kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan atau aliansi atau perserikatan dengan negara lainnya. Berikutnya ada Montesquieu. Dia terinspirasi oleh tulisan John Locke. Kemudian Montesquieu ini mengemukakan pendapatnya mengenai sistem pembagian kekuasaan negara yang dikenal dengan Trias Politika. Nah, menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan negara itu dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga itu berbeda dengan John Locke, di mana Montesquieu mengatakan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, Indonesia sendiri membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana legislatif itu dipegang oleh DPR, eksekutif dipegang oleh Presiden, kemudian yudikatif itu dipegang oleh Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 2, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negaranya berdasarkan fungsi dari lembaga-lembaga tertentu, misalnya fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan kalau secara vertikal, adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahannya. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal di Indonesia yang pertama itu ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, atau kita kenal dengan istilah amandemen. Nah, lembaga yang memiliki kekuasaan pasti ini adalah MPR. Kedua, itu ada kekuasaan eksekutif.
Kekuasaan eksekutif ini merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, yang memiliki kekuasaan eksekutif adalah presiden dan menteri-menterinya. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang dimiliki oleh DPR. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Ini dimiliki oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan terhadap pengawasan penggunaan atau pengelolaan uang negara. Kekuasaan terakhir ini, pembagian horizontal, adalah kekuasaan moneter yang kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan kebijakan terkait moneter. Kemudian juga untuk mengatur dan menjaga kestabilan pembayaran dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, lembaga negaranya adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan moneter karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mana kekuasaannya, tugasnya juga fungsinya itu diatur oleh undang-undang tersendiri. Pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1. Bunyinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi, secara jelas dalam konstitusi kita sudah dituliskan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya ini adalah pemerintah di tingkat provinsi dan juga di tingkat kota. Jadi di tingkat provinsi maupun di tingkat kota itu ada juga lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Misalnya nih, kalau di tingkat provinsi itu ada gubernur yang memiliki kewenangan eksekutif. Di tingkat provinsi ada juga DPRD di tingkat provinsi, begitu juga dengan kota. Dan kabupaten ada wali kota. Dan juga bupati dan juga ada kota itu memiliki DPRD tingkat kota. Demikian. Selanjutnya, sistem pemisahan kekuasaan negara menurut ajaran Trias Politika yang dipelopori Montesquieu, di mana sistem pembagian kekuasaan Trias Politika pada dasarnya Trias Politika Montesquieu memasukkan kekuasaan federatif, kekuasaan eksekutif, sementara itu fungsi mengadili dipisahkan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Sedangkan Trias Politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kekuasaan yang bebas, mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Pada pembagian kekuasaan Trias Politika, itu ada lembaga legislatif, di mana kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga itu ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan, mudah-mudahan cukup membantu kalian semua untuk memahami materinya. Silakan bertanya jika dalam video tersebut masih kurang dipahami. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.